Hai, Assalamualaikum. Ketemu lagi dengan Bu Ain. Kali ini kita akan membahas soal yang berkaitan dengan operasi dan komposisi fungsi. Soal-soal ini diambil dari buku interaktif karangan Intan Pariwara untuk kelas 10 pada semester 2. Soal yang pertama, diketahui ada fx kemudian gx. Yang diminta adalah f min gx, di mana yang option yang diberikan adalah seperti ini. Nah, bagaimana kita menyelesaikan kasus? Kalau ini berarti pengurangan ya. Maka di sini menggunakan konsep pengurangan bahwa f min gx itu sama dengan fx dikurangkan dengan gx. Fx kita tulis di sini min pengurangan. Hati-hati pada posisi gx-nya. Harus kita kurung terlebih dahulu. Karena dia berhadapan dengan min nantinya. Kalau tidak dikurung, maka hati-hati dengan pengurangan ini. Nah, setelah ini baru boleh kita buka kurungnya. Kalau yang depan sudah terbuka, baru yang belakang. Kalau dibuka kurungnya, maka dia ketemu dengan min. Min kali plus di sini jadinya min. Kemudian min kali min di sini jadinya plus. Min kali plus 3 di sini jadinya min. Sehingga bentuknya seperti ini. Setelah itu, operasikan yang mengandung X pangkat 2, kita gabung dengan yang mengandung X pangkat 2 juga. Jadi digabung di sini. Maka 3X kuadrat dikurangkan dengan X kuadrat, yaitu sama dengan 2X kuadrat. Selanjutnya yang punya variabel X di sini, kita gabung yang punya variabel X juga. Jadi 5X ditambah 2X sama dengan 7X. Dan yang tidak punya variabel, min 4, min 3 di sini, kita gabung min 4 dikurangkan dengan min 3 adalah min 7. Maka jawaban yang tepat adalah yang ini ya. Selanjutnya, jika diketahui fungsi, ada dua buah fungsi, masih kasus sama yaitu pengurangan dengan option yang diberikan seperti ini. Nah, kita buat pengurangan. Lagi sama saja ya, seperti yang tadi. Kita buat fx di sini adalah 6x kuadrat per 3x plus 1 ini. Dikurangkan dengan 2x plus 5. Ingat konsep pembagian pada waktu kalian SD. Ketika kita menyelesaikan 5 per 2 dikurangkan 2 per 9 misalnya, maka yang kita lakukan adalah kali silang seperti ini ya. Jadi 5 kali 9 dikurangkan 2 kali 2 dibagi dengan 2 kali 9. Jadi bawah dibagi dengan bawah. Langkah pada aljabar pun sama. Jadi ini seperti per 1. Maka kita kali silangkan seperti ini. Maka di sini kita dapatkan bahwa di sini kita dapatkan untuk sebentar, Boen hapus dulu posisi ini. Jadi konsep pembagian sama persis, yaitu kali silang. Nah, di sini berarti 6x kuadrat plus 13x min 3 dikalikan dengan 1 min di sini 3x plus 1 dikalikan dengan 2x plus 5. Penyebutnya sudah sama. Kalau penyebut sudah sama, berarti boleh kita gabung. Kita gabung di sini. Nah, ini baru kita SCTV-kan di sini. 3x dikali dengan 2x. Maka jadinya 6x pangkat 2. 3x kali 5 jadinya 15x. 1 kali 2x yaitu 2x. 1 kali 5 jadinya 5. Nah, baru boleh kita buka tanda kurung. Hati-hati dia berhadapan dengan min. Maka min kali di sini adalah min 6x kuadrat. 15x ditambah 2
X adalah 17X, ketemu min jadinya min 17X. 5 ketemu min di sini adalah min 5. Nah, dari sini kita gabung juga unsur yang sama. X pangkat 2, dia punya sama dengan sini ya. Oh, ternyata bisa habis. 6X kuadrat dikurangi 6X kuadrat kan 0 ya. Selanjutnya tinggal 13X dikurangkan dengan 17X. Jadinya sama dengan min 4X. Baru kita gabung untuk min 3 sama min 5-nya, yaitu min 8. Nah, pada kasus ini ternyata hasilnya pengurangannya sama dengan 0. Ingat bahwa pada bentuk seperti ini kan bentuknya pecahan. Bentuk pecahan penyebutnya tidak mungkin 0, sedangkan ini bernilai 0. Maka kemungkinan yang bisa terjadi adalah min 4X min 8-nya yang sama dengan 0. Sehingga kita dapatkan di sini, kita pindah ruaskan. Min 8 kita pindah jadi 8, maka kita X-nya ketemu sama dengan min 2. Dari mana? 8 dibagi dengan min 4. Maka kita ketemu X sama dengan min 2. Kasus berikutnya. Nah, kalau sekarang kasusnya pembagian dengan option seperti ini. Rumus fungsi pembagiannya seperti apa? F per Gx di sini bisa kita buat dalam bentuk Fx per Gx. Jadi, Fx-nya siapa, Gx-nya siapa. Nah, biar bisa menyederhanakan, kita cari derajat yang tinggi. Derajat yang tinggi itu berarti dia punya pangkat 2 di sini. Kita faktorkan. Kalau difaktorkan bentuknya seperti ini. Ternyata pada kasus ini tidak bisa difaktorkan. Karena tidak bisa difaktorkan artinya tidak bisa disederhanakan. Kasus ini ya seperti ini saja untuk yang diberikan. Kasus ini akan Bu Ain ubah sedikit soalnya. Jadi Bu Ain akan ganti biar kita punya penyelesaian pada option yang disediakan. Bu Ain ganti Gx-nya menjadi 4X kuadrat plus 4X. Jadi di sini ini agak kurang mungkin ya. Jadi 4X kita tuliskan di sini. Maka F per Gx-nya adalah 2X min 1 dibagi 4X kuadrat plus 4X min 3. Kita faktorkan. Jadi memfaktorkannya ya. Jadi konsep memfaktorkan, ayo diingat-ingat bagaimana memfaktorkan. Belakang ini perkalian, tengah-tengah ini adalah penjumlahannya. Dipelajari lagi ya bentuk pemfaktorannya. Nah, selanjutnya di sini ternyata ada yang sama antara pembilang dan penyebut. Maka artinya dia bisa disederhanakan, berarti tinggal coret ya yang ini, tinggal siapa? Tinggal 1 di sini menjadi 1 per 2X plus 3. Ingat konsep rasional bahwa penyebut tidak boleh sama dengan 0, maka di sini 2X plus 3 itu tidak boleh sama dengan 0. Karena 2X plus 3 tidak boleh sama dengan 0, artinya bahwa 2X tidak boleh sama dengan, kita pindahkan ini, plus 3-nya jadi min 3. Maka X-nya jadinya berapa? Min 3 per 2. Maka di sini kita tuliskan bahwa dengan syarat X-nya tidak boleh sama dengan min 3 per 2. Asalnya dari mana? Dari sini. Jadi penyebut tidak boleh sama dengan 0. Maka option A ya. Kasus berikutnya. Nah, yang ini adalah bentuk penjumlahan. Penjumlahan dengan option yang diberikan seperti ini. Kita jumlahkan, konsep penjumlahan itu sama saja dengan konsep pengurangan. Jadi, F plus Gx itu sama dengan Fx plus Gx. Di mana di sini Fx-nya adalah, ini adalah P ya. Berarti ini kita ubah, ini P plus G. Ini Px plus Qx gitu ya. Jadi ini P-nya
kemudian ditambah dengan Q-nya. Jadi nama fungsinya kita ubah. Selanjutnya, nah ini adalah bentuk pecahan. Sekali lagi, kalau bentuknya adalah pecahan, apa yang harus kita lakukan? Betul, samakan penyebutnya. Jadi, X plus 2 ini disamakan penyebutnya. Ini kali silang ini ya. 3X plus 1 kali 2X. Ya, taruh atasnya sini. Lalu X plus 2 dikali dengan 6 min 5X. Taruh atas sini. Pernya itu adalah perkalian bawah-bawahnya ini. X plus 2 kali 2X. X plus 2 kali 2X. Nah, baru kita SCTV-kan. 3X kali 2X, 6X kuadrat. 1 kali 2X, 2X ya. Plus, di sini plus, karena ini plus, maka ini plus. Kita SCTV-kan lagi. X kali 6, 6X. X kali min 5, min 5X pangkat 2. 2 kali 6, 12. 2 kali min 5X, berarti min 10X. Pernya, karena penyebutnya sama, kita tulis satu aja ya. Sama konsep dengan pecahan yang biasa kalian lakukan. Nah, selanjutnya kita kumpulkan yang punya pangkat 2, X pangkat 2, kita gabung. Berarti di sini 6X pangkat 2, min 5X pangkat 2. Tinggal X pangkat 2, kemudian 2X, ada 6X, 8X ya. Kurangkan 10X, min 2X, plus 12. 12-nya nggak punya teman, jadi kita tuliskan seperti ini. Nah, sekarang kita lihat arahnya, yaitu persyaratan penyebutnya tadi. Ingat, tadi kalau bentuknya pecahan, artinya apa? Bahwa penyebutnya tidak boleh sama dengan 0. Maka karena bentuknya sudah perkalian, kita bisa buat bahwa 2X ini tidak boleh sama dengan 0. Maka X-nya tidak boleh sama dengan 0. Selain itu juga bahwa X plus 2 pun tidak boleh sama dengan 0. Sehingga X-nya tidak boleh sama dengan min 2. Jadi ada dua persyaratan di sini. Tinggal kita sesuaikan karena penyebutnya di sini nggak ada di option ya. Berarti kita sesuaikan dengan mengalihkan X kali 2X, yaitu ketemu 4X dan 2 kali 2X ketemu 4X di sini. Dengan syarat yang sudah ada, yaitu X tidak boleh sama dengan min 2 dan X pun tidak boleh sama dengan 0. Mana option yang sesuai? Yang ini ya. Selanjutnya, kasus ini berarti diminta mencari daerah asal domain. Nah, kalau daerah asal domain berarti yang kita lihat adalah nilai X-nya yang memenuhi. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah bahas bahwa pada kasus operasi penjumlahan dua buah fungsi ataupun lebih, untuk mencari domainnya adalah irisannya. Coba kita perhatikan satu persatu. Kita perhatikan fx-nya. Fx di sini bentuknya adalah rasional, yaitu bentuknya pecahan. Kalau bentuknya pecahan, bagaimana kita melihat domainnya? Betul, kita lihat penyebutnya. Penyebutnya kita uraikan bahwa penyebutnya di sini tidak boleh sama dengan 0. Karena tidak boleh sama dengan 0, berarti masing-masing kita lihat bahwa X min 3 tidak boleh sama dengan 0, artinya X-nya tidak boleh sama dengan 3. X plus 3 pun tidak boleh sama dengan 0, artinya X-nya tidak boleh sama dengan min 3. Ada 2. Jadi, di sini DF-nya dituliskan bahwa X sedemikian sehingga untuk F ini X-nya tidak boleh sama dengan min 3 atau X tidak boleh sama dengan 3 untuk X anggota bilangan real. Untuk yang F ya. Selanjutnya kita lihat yang G. Gx ini adalah linier.
Kalau linear nggak ada batasannya, domainnya adalah X anggota bilangan real. Semuanya memenuhi. Sehingga jika kita amati antara kedua DF ini, mana irisannya? Irisan itu berarti diambil yang paling sederhana. Maka yang sederhana itu yang ini. Maka ini adalah DF-nya. Atau jika kalian merasa bingung jika bentuknya seperti ini, kalian pun bisa mengamati dengan melakukan operasi penjumlahannya terlebih dahulu. Boleh nih, Bu, saya bingung dengan konsep yang pertama ini untuk mencari irisannya. Ketika kalian merasa kebingungan, boleh kalian jumlahkan seperti ini. Tapi lebih lama lagi karena kita mengoperasikan, tergantung dari soalnya juga sih. Nah, bentuknya pecahan. Nah, konsep pecahan berlaku. Kali silangkan. Nah, penyebutnya di sini kita uraikan. Nah, selanjutnya karena bentuknya pecahan, yang dilihat siapa? Yang dilihat tentu saja penyebutnya. Nah, penyebutnya ini artinya sama kan di sini. Maka kita sudah bisa buat kesimpulan bahwa X-nya tidak boleh sama dengan 3, X-nya tidak boleh sama dengan min 3. Sama kan jadinya? Maka option yang tepat adalah yang ini. Soal berikutnya masih sama tentang daerah asal. Nah, daerah asal tapi di sini adalah bentuknya pembagian. Nah, pembagian ini harus hati-hati karena bentuknya pembagian tidak hanya irisan saja yang dilihat, tapi bagian penyebutnya tidak boleh sama dengan 0. Ingat, kalau bentuknya pecahan, pembagian, penyebutnya yang paling bawah tuh, posisi paling bawah itu tidak boleh sama dengan 0. Kita buat seperti ini. Fx ini adalah kuadrat. Kalau kuadrat nggak ada batasan, kalau nggak ada batasan maka domainnya adalah X anggota bilangan real. Sama Gx. Nah, ini Gx kan linear ya. Kita sudah belajar nih tentang fungsi-fungsi, ada kuadrat, ada rasional, ada linear. Kalau ini adalah bentuk linear. Linear ini berarti domainnya atau daerah asalnya juga X anggota bilangan real. Semuanya memenuhi. Selanjutnya, karena kita cari irisannya, loh sama, berarti X anggota bilangan real. Tapi hati-hati, karena ini adalah pembagian yang kita lihat juga tentang penyebutnya bahwa Gx ini tidak boleh sama dengan 0. Maka perhatikan penyebutnya bahwa Gx tidak boleh sama dengan 0. Bagian bawahnya ya, berarti X min 2 tidak boleh sama dengan 0 yang artinya X-nya tidak boleh sama dengan 2. Maka option yang ini kan, berarti domainnya adalah yang ini. Nah, Bu, masih bingung juga kalau konsep kayak gini. Ya sudah, kita operasikan saja ya. Dioperasikan siapa yang jadi Fx, siapa yang jadi Gx. Bentuknya pecahan. Nah, kalau bentuknya pecahan tadi apa ya? Penyebutnya yang dilihat, bahwa penyebutnya tidak boleh sama dengan 0. Sehingga X-nya di sini tidak boleh sama dengan 2, maka domainnya adalah X tidak boleh sama dengan 2 untuk X anggota bilangan real. Sama kan? Selanjutnya, nah yang diminta adalah pasangan terurut. Kalau kasus kayak gini, jika kalian merasa bingung, kalian boleh menggunakan diagram Venn. Karena G bundaran F berarti melibatkan diagram Venn-nya di sini ada 3 bulatan kayak gini ya. Perhatikan, dalam komposisi fungsi yang harus kita perhatikan kalau diminta adalah G bundaran F, lihat dari belakang, posisi yang kerja dulu, mesin yang kerja dulu adalah mesin yang F dulu. Maka di sini F dulu yang ditulis. Jadi baru ke mesin G. Maka ngebacanya di sini, kalau dari depan ke belakang di sini, maka bacanya G bundaran F. Artinya, X-nya di sini dimasukkan ke F dulu, baru dimasukkan ke G.
Atau bentuknya yang seperti ini. Jadi ingat ya, jangan sampai dibolak-balik. Dari belakang, ngebacanya dari belakang. Jadi X dimasukkan ke mesin F dulu, berarti kayak gini. X-nya dimasukkan ke mesin F dulu. Baru setelah itu kita masukkan ke mesin yang G. Nah, dalam pasangan terurut, artinya apa? 1,2 di sini. Artinya bahwa 1 itu punya pasangan 2. 2,4 di sini artinya 2 pasangannya 4. 3,6 berarti ya 3 pasangannya 6. 4,8 4 pasangannya 8. Nah, sekarang kalau berarti dari G, di sini yang kita lihat pun fungsinya adalah fungsi G. Jadi 2 kita pasangkan dengan 7. Jadi yang 2 ada di sini kita pasangkan dengan 7. 4 kita pasangkan dengan 5. 4-nya ada di sini, kita pasangkan dengan 5 sini. 6,3, 6 pasangannya 3. 8,1 berarti 8 di sini pasangannya adalah 1. Nah, kalau yang diminta G bundaran F artinya apa, Bu? Dari depan paling belakang. Dari depan yang kita lihat ke yang paling belakang. Sesuai dengan panahnya ya. Dari depan kita lihat sampai ke panahnya. Artinya di sini bahwa 1 ini pasangannya siapa? 7. 1,7. 2 pasangannya siapa? 5. 3 pasangannya siapa? 3. 4 pasangannya 1. Maka di sini kita punya pasangan terurut, yaitu yang option yang atas ini. A ya. Soal berikutnya, masih fungsi komposisi dengan bentuk pasangan terurut. Nah, kalau gini bentuknya seperti apa? Apakah perlu kita menggunakan diagram Venn? Boleh, silakan seperti yang tadi. Kalau enggak juga enggak apa-apa, yang penting kita memahami maksudnya seperti apa. Kita punya Fx, Gx, dan Hx. Yang diminta adalah F bundaran G bundaran F 5. Nah, ini gampang saja. Yang kita amati hanya pertama-tama kita masukkan apa? 5 ke mesin F. Jadi yang kita amati adalah fungsi bagian F. Di mana 5 yang kita amati berarti X-nya ini 5. Berarti yang paling depannya ini 5. Maka di sini kita cari F5-nya. F5 di sini adalah 13. Maka F5 kita bisa ganti dengan angka 13. Selanjutnya apa artinya? Berarti kita lihat, kita masukkan 13 ini dimasukkan ke mesin G. Maka kita bisa tulis seperti ini. 13 masukkan ke G, artinya fokuskan. Lihat pada mesin G. Fungsi yang G. Fungsi yang G kita lihat, berarti X-nya yang 13 berarti yang ini. Nah, pasangannya siapa? 52. Maka G13 ini artinya sama dengan 52. Maka kita bisa tulis seperti ini. H52. Baru kita masukkan, kita mengamati mesin H. Mesin H-nya diamati, berarti yang ini. 52 di sini pasangannya siapa berarti? Betul, men 47 ya. Jadi jawabannya adalah men 47. Soal berikutnya tentang fungsi komposisi. Masuk di aljabarnya fungsi komposisi. Di sini option yang diberikan, kemudian apa? Fungsi komposisi. Kalau di sini F bundaran G. Perhatikan baik-baik F Gx di sini. Amati, tadi Bu En bilang dari belakang. Bedakan antara perkalian dengan fungsi komposisi ya. Ini kita ngomong tentang fungsi komposisi. Jadi prosesnya dari belakang. X kita masukkan ke G dulu, berarti bentuknya seperti ini. Jadi kita ganti dulu, Gx ini adalah F sekian. Gx-nya ya, kita ganti ini kan, kita ganti. Selanjutnya, kita ingat-ingat, kalau misalkan Bu Ain punya nih, misal Bu Ain punya Fx sama dengan 5x
min 7. Bu Ain minta F1. Artinya apa sih? Betul, 5 kali 1 dikurangkan 7. Artinya 5 min 7 gitu kan? Nah, sama dengan min 2. Dari mana ini? Artinya posisi X ini kita ganti dengan 1. Ganti yang di sini. Sama, kalau kita ngomongin Fx sekian ini berarti bagian dari F, X-nya kita ganti. Jadi F itu kan ini. X-nya ini kita ganti dengan yang ungu ini. Jadi bentuknya seperti ini. Harusnya kan 3X plus 7. 3, ini kan harusnya X plus 7. Tapi X-nya ini kita ganti yang ada di dalam sini. Nah, baru kita SCTV-kan. 3 kali X pangkat 2, 3 kali min 4X, 3 kali min 5, plus 7. Kita gabung yang nggak punya X ini menjadi bentuk yang lebih sederhana. Maka option yang diberikan yang tepat yang mana? Betul. Selanjutnya, masih di fungsi komposisi. Sekarang posisinya kita balik. Biar kalian semakin mahir lagi. Coba, kalau yang diminta G bundaran F gimana, Bu? Sama, berarti yang jalan Fx-nya dulu ya. Berarti Fx-nya di sini kita ganti dulu dengan 2X min 3. Nah, baru kita amati fungsi G. X yang ada di G kita ganti dengan 2X min 3. Jadi, ini kan harusnya X pangkat 2. Jadinya bentuknya seperti ini. X pangkat 2 plus 4X. Nah, X-nya kita ganti nih. Posisi X-nya kita ganti dengan 2X min 3. Baru setelah itu kita uraikan. Ingat, penguraian untuk misalkan kita punya A min B pangkat 2 diuraikan jadi apa? A kuadrat min 2AB plus B kuadrat. Jadi A kuadrat di sini 2X kuadrat ya. Berarti 4X pangkat 2. 2AB berarti 2 kali 2X kali min 3 berarti min 12X ya. 2 kali 2X kali 3. Minnya sudah kita tuliskan tadi. Kemudian 3 pangkat 2. B kuadrat 3 pangkat 2 berarti 9. Kita 4 kali 2X 8. 4 kali min 3 min 12 plus 7. Kita gabung yang punya 4 pangkat 4X kuadrat sendiri. Yang punya X berarti min 12X ditambah 8X. Min 4X ya. Kemudian angkanya digabung nih, plus 4. Nih ya. Soal berikutnya. Nah, sekarang kalau kayak gini lebih mudah karena masukkan nilainya. Jadi yang diminta adalah nilainya. Dia punya Fx, punya Gx, tapi yang diminta F bundaran G5. Artinya apa? 5 kita masukkan ke mesin G dulu. Berarti 5 kita masukkan ke G, maka fokus kita yang pertama adalah mengamati Gx-nya. Di mana X-nya adalah 5. Berarti kita ganti di sini menjadi 5. Tadi kan 2X min 5 menjadi 2 kalikan 5, 2X min 3 jadinya 2 kali 5 min 3. X-nya kita ganti dengan 5. 2 kali 5, 10 min 3, 7. Nah, kita ganti nih. G5 menjadi 7. Jadi posisi G5 kita tuliskan jadinya seperti ini. F7. Nah, F7 berarti artinya apa? Amati fungsi F, kemudian X-nya diganti dengan 7. Jadi 7 kuadrat min 3 kali 7 plus 4. Tinggal kita selesaikan. 49 dikurangkan 2 enggak 1 plus 4 sama dengan 32. Nah, mudah ya. Maksimalkan hidup dan selalu berpikir positif. Sampai jumpa.